Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul, bertemu dan bersama-sama kembali di kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, bagaimana semua sudah siap untuk belajar? Siap. Walaupun kalian sudah siap, tapi kalau kelasnya tidak siap, tidak nyaman tidak belajar, jadi tolong untuk sampah-sampahnya dipungut dulu. Dan untuk meja kursinya tolong dirapikan. Nah, oke. Seperti biasa kita berdoa dulu ya, baca doa sebelum belajar. Dipimpin oleh ketua kelasnya, silahkan. Oke, lanjut baca Al-Ikhlas. Ibu absen dulu ya. Silakan dengarkan namanya. Ini Ara, Dini, Eril, dan yang tidak hadir. Nanti teman jangan sampai dia dalam. Oke, materi minggu lalu kita belajar apa? Tentang sabar. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari sifat ria dan juga sum'ah. Tapi karena TV-nya bermasalah, Ibu sudah kirimkan PPT di grup ya. Silahkan dibuka. Oke. Menghindari sifat ria dan juga sum'ah. Nah, perhatikan tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik pada pembelajaran kali ini diharapkan agar dapat menjelaskan pengertian ria dan sum'ah, kemudian membedakan ria dan sum'ah, lalu menjelaskan apa saja dampak negatifnya dan menunjukkan cara menghindari ria dan juga sum'ah. Oke, sebelum kita lanjut materi, coba kita icebreaking dulu. Kita icebreaking ya? Ya. Oke. Ini sudah pernah kita main kayak nama gamenya itu If You Don't You Lost. Dan jadi ingat, kalau yang hukum itu menyanyikan ulang lagu Balon Kode 5 itu pakai nada Arabnya. Oke, dari ujung. Sekarang dulu itu kayak terpotong jadi. Bergilir kayak hari pertama itu kan bergilir. Ya, kasih anu temannya. Apa namanya itu? Pulpennya digilir sambil menyanyikan lagu Balon ada 5. Terus pas dilirik door, baru itu pulpennya diliriknya berarti yang kalah. Oke, mulai 1, 2, 3. Ada 5. Rupa-rupa warnanya. Kasih lama-lama ya, baik. Merah kuning merah muda dan biru. Meletus selalu gila. Sudah sedih sekali ya. Oke, siapa ini? Oke,
toh. Lihat dulu mate. Belumnya dia baca. Dia jelas secara bahasa barat memperlihatkan atau menampakkan sesuatu yang secara tidak melakukan sesuatu kebaikan yang didengarkan oleh orang lain. Oke, teman-temannya. Oke, jadi seperti dikatakan temannya tadi bahwa dia memperlihatkan atau menampakkan. Jadi dia itu berbuat baik tapi dengan tujuan untuk mendapat pujian dari manusia. Oke, dia memperlihatkan amal baik yang dia lakukan agar dipuji oleh orang lain. Contohnya misalkan dia sedekah tapi dia bersatu kepada orang lain bahwa dia bersedekah. Kemudian kita lihat Suma. Oke, silakan di sampingnya baca. Jadi secara bahasa lalu memperdengarkan. Istilah adalah menceritakan atau memperdengarkan yang baik Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau Suma itu dia memperdengarkan. Beda dengan dia kalau ini dia memperlihatkan amalnya. Tapi kalau Suma dia itu memperdengarkan kepada orang lain atas amal yang dia lakukan. Jadi ketika dia habis berbuat baik, dia memperdengarkan kepada temannya atau siapapun ya, kepada orang lain. Dia ceritakan lagi amal baik yang telah dilakukan agar dia dapat dipuji dan disanjung oleh orang lain. Paham mengenai dia dan Suma? Oke. Lanjut. Kita lihat pada dalil Al-Quran pada Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Kalian bisa baca satu orang? Siapa yang mau baca? Rama. Oke, Rama silakan. Ayat 264 Al-Baqarah. 264. Semua dengarkan ya. Kasih besar lagi suaranya. Jangan ketawa. Kalau baca ya jangan ketawa. Jangan ketawa, saya tanya nih. Oke. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Kalian mau tahu saya suruh baca ya. Suruh baca itu Oke, lanjut. Oke, silahkan baca satu orang artinya. Jangan, yang lain. Debbie baca Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer, kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Oke, terima kasih. Nah, jadi pada Quran surah Al-Baqarah ayat 264 ini Allah itu menjelaskan kepada kita agar kita tidak merusak amal ibadah yang kita lakukan karena menyebut-nyebutnya atau karena ini dipuji dan disanjung oleh orang lain. Dan Allah itu mengibaratkan orang
tambahan pahala bagi orang yang tadi pahalanya habis tidak bisa Ya, betul. Tepuk tangan temannya. Oke, jadi sudah paham ya? Jadi kalau orang yang beramal karena dia itu, ya kalau dia niatnya karena dia, sia-sia pahala yang dia dapatkan. Oke, tadi dalil tentang Al-Quran, pada Al-Quran. Sekarang kita lihat dalil di hadis riwayat Ahmad. Oke, an Mahmud bin Labi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syarq wal asghar. Artinya dari Mahmud bin Labib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Nah, jadi jelas pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga takut dan khawatir akan umatnya terjerumus ke dalam riya, yang dimana riya ini juga disebut sebagai syirik kecil. Karena orang yang menyembah Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tapi kalau dalam praktik ibadahnya tidak sepenuhnya itu niatnya karena Allah dan ingin mendapatkan pujian manusia, maka itu namanya syirik kecil atau syirik tersembunyi. Paham semuanya? Oke. Kalau paham, kita lanjut di pembagian riya. Semua perhatikan PPT-nya. Pembagian riya itu sebenarnya riya itu cuma satu, tapi karena ibu ambil di buku jadi ada pembagiannya. Pertama berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi dua, yaitu riya khalis dan riya syirik. Oke, riya khalis apa itu? Riya khalis apa itu, Hinda? Oke, jadi kalau riya khalis itu pure untuk manusia. Jadi dia beribadah hanya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Tidak ada sedikit pun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ini seseorang bersedekah semata-mata agar dianggap dermawan. Jadi hanya untuk manusia saja kalau dia berbuat baik. Kemudian riya syirik apa itu? beribadah pada Allah, tetapi juga ini dipuji manusia. Nah, jadi ini berbeda sama riya khalis. Kalau riya khalis kan 100% itu untuk manusia. Nah, kalau riya syirik itu dia istilahnya 50-50, maksudnya ada niatnya karena Allah, tapi ada juga niatnya karena ingin dipuji oleh manusia. Contohnya, seseorang sholat karena Allah, namun dalam hatinya berharap dianggap rajin ibadah. Saya kira sudah jelas itu. Ya, kemudian berdasarkan bentuknya ada dua, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Dalam niat. Perbuatan. Oke, riya dalam niat yaitu riya terdapat dalam hati. Oke. Nah, jadi kalau riya dalam niat ini dia tidak nampak karena dia tinggal dalam hati. Jadi kalau misalkan dia berbuat baik, dia bilangnya ikhlas, padahal dalam hatinya masih ingin mendapatkan pujian dari para manusia. Kemudian riya dalam perbuatan, yaitu riya yang tampak melalui tindakan atau penampilan. Contohnya memakai pakaian tertentu agar dianggap soleh. Nah, ini bukan yang salah pakaiannya ya, tapi niatnya dia ini memperlihatkan kepada orang bahwa oh, ini syar'i, juga lihat saya lebih Islami dari kalian. Oke, kemudian kita masuk di ciri-ciri riya dan sunnah. Nah, ini perhatikan bagaimana ciri-cirinya orang yang riya dan sunnah itu. Pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Nah, jadi kalau orang yang riya dan sunnah itu, dia selalu mengungkit, selalu menyebut apa yang pernah dia lakukan. Misalkan dia habis bersedekah atau menyumbang, dia selalu ungkit, dia ceritakan kepada orang lain agar dianggap dermawan. Kemudian malas beramal jika tidak dilihat oleh orang lain. Jadi kalau ciri-cirinya orang yang riya dan sunnah itu, dia malas dia beramal kalau tidak ada yang melihat dia. Tapi kalau ada yang melihat, ya dia mau beramal. Kemudian melakukan kebaikan hanya saat berada di keramaian. Nah, jadi kalau orang yang riya dan sunnah itu, dia hanya melakukan kebaikan itu saat berada di keramaian. Tapi kalau tidak ada yang memperhatikan dia jadi malas. 4, ingin amalnya dilihat dan didengar oleh orang lain. Jadi kalau orang yang riya dan sunnah itu, dia inginnya dilihat dan didengar oleh orang lain terhadap amal yang dia lakukan. Misalkan ketika tidak ada yang lihat dia melakukan amal baik, ya dia perlihatkan. Kalau tidak ada yang dengar, dia ceritakan. Kemudian terakhir, lebih semangat ketika dia mendapatkan pujian
Jadi kalau dia tidak dapat pujian atau tidak sesuai dengan ekspektasinya bahwa dia ini dipuji oleh orang lain, maka dia hilang juga rasa semangatnya. Oke, paham ciri-ciri dia ada semua? Paham atau tidak? I see. Jangan Oke. Kemudian dampak negatifnya. Perhatikan semua, dampak negatifnya ada 5. Oke, pertama muncul rasa tidak puas terhadap amal yang dilakukan. Oke. Jadi kalau orang yang melihat asma itu dampak negatifnya pertama dia tidak puas terhadap amal yang dilakukan karena dia rasa bahwa aduh saya tidak puas terhadap pujian orang lain. Makanya rasa ketidakpuasan itu ada dalam dirinya. Kemudian kedua menimbulkan rasa gelisah saat berbuat baik. Jadi misalkan kalau dia beramal terus tidak ada yang melihat dia, maka dia gelisah. Aduh saya sudah bersedekah, sudah banyak saya kasih keluar uang, tapi kenapa tidak ada tidak ada yang bisa melihat saya. Jadi dia gelisah dalam dirinya. Kemudian ketiga mengurangi bahkan menghilangkan pahala ibadah. Nah ini yang paling parah. Kalau kita lihat dan semak, jadi itu bisa mengurangi bahkan hilang pahala ibadah yang kita lakukan. Keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati orang lain. Jadi kalau orang lain sudah tahu bahwa ini orang ini dia beramal itu atau dia melakukan hal baik ya karena ingin dipuji. Jadi hilang simpati mereka terhadap orang tersebut. Kemudian menimbulkan perasaan iri dan dengki. Nah jadi kalau orang yang melihat asma itu kan selalu mencari perhatian orang lain, jadi bisa menimbulkan sifat iri dan dengki orang lain terhadap dirinya. Paham ya? Yusuf paham? Oke. Oke, kita lihat cara menghindarinya bagaimana. Ini kita lihat ya cara menghindarinya itu apa saja. Pertama, untuk menghindari dan tuman, kita meluruskan dulu niatnya kita karena Allah. Kalau saya beramal ini, niat saya itu karena Allah atau karena manusia. Jadi semata-mata niatnya itu karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Jadi luruskan dulu niat kita. Kemudian menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang lihat asma itu kan dia rasa bahwa semua pencapaian, semua harta, kepintaran, semua yang ada dalam dirinya itu ya berasal dari dirinya sendiri. Padahal semua itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memohon pertolongan kepada Allah. Nah ini juga penting bahwa kita harus libatkan Allah dalam setiap apapun yang kita lakukan. Memohon pertolongan. Jadi kita minta tolong kepada Allah, kita berdoa agar dilapangkan dada hati kita untuk ikhlas dalam beribadah. Kemudian memperbanyak rasa syukur. Nah, jadi kalau kita berbanyak rasa syukur, itu berarti kita tidak sibuk untuk mencari perhatian atau validasi dari orang lain. Jadi kita fokus atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita bersyukur. Kemudian mengingat kematian. Nah, jadi kalau orang yang sering mengingat kematian, dia sadar bahwa hidup itu cuma sementara dan kemudian manusia juga hanya sementara. Jadi insya Allah lebih ikhlas dalam beramal baik. Dan terakhir membiasakan hidup sederhana. Nah, jadi kalau orang yang hidup sederhana itu dia tidak suka pamer. Jadi dia tidak sibuk untuk mencari perhatian dan mencari pujian dan sanjungan dari orang lain. Oke, sampai sini paham semuanya? Sudah tahu tentang dia dan sunat tadi dia apa? Dia itu mempertontonkan amal. Ya, memperlihatkan. Kalau sunat Ini dengar. Jadi kalau dia itu berkaitan dengan penglihatan ya, kalau sunat itu dengan pendengaran. Oke. Kemudian ini kita masuk ke pembagian kelompok. Ini ada berapa orang? Kayaknya banyak tidak hadir ya? Jadi kita kasih 3 kelompok saja. Begini saja. 1, 2, 3. Oke, semua kasih 1 begitu kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo semua bergerak. Iya, 1, 2, 3. Ini 2. Saya 2.
Oke, perhatikan tugasnya. Untuk kelompok 1 itu dicari contohnya, sudah ya, masih kita semua. Contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari ditugaskan dan dipresentasikan di depan. Dan kelompok 2 cari 3 contoh perilaku sumar dalam kehidupan sehari. Dan kelompok 3 cari 3 dampak negatifnya dalam sumar. Oke, semua saya berikan waktu 5 menit. Sudah semua? Oke, kalau sudah silakan kelompok 3 maju. 3 maju. Devi ini Mujana. Kenapa kelompok 3? Kelompok 2 tidak. Cari 3 contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ada contoh dari satu orang. Oke, last ya. Jadi yang pertama itu adalah Semua perhatikan temannya ya. selalu ingin terlihat paling baik di muka umum. Oke, bisa. Misalnya jadi contoh yang kehidupan sehari-hari yaitu bersedekah agar disenangi, memberi bantuan lalu berharap orang lain pandangannya dan menunjukkan kebaikan. Oke, contoh lainnya Devi. Contohnya yang lain itu pamer penampilan Cari ya kayak begitu, menggunakan pakaian atau atribut agama tertentu dengan tujuan agar dipandang sebagai orang yang paling alim dan pandai. Terima kasih kelompok 3. Ya ibu. Oke, kelompok 1 maju. Masing-masing satu penjelasan. Jadi yang pertama itu monitor perilaku dia, monitor dalam beribadah itu seseorang yang terlama atau terlalu gerakan dan melakukan ibadahnya secara sengaja. Nah, ini dia orang lain, Agar dia apa? dilihat oleh orang baik. Itu Ria ya, bukan Suma. Contoh Suma yang ditayangkan. Yang ibu jangan ikut. Kalau Suma itu kan memperdengarkan, jadi dia ceritakan kepada orang lain. Jadi apa contohnya? Jadi menyebut kembali kebaikan masa lalu, karena dia pernah tolong orang. Ya. Nah, dia sedikitnya dia memperdengarkan kepada orang lain. Oke. Indra silakan. Oh iya. Lanjut ya, jangan. Oke, Rama. Yang dari suka adalah itu menceritakan apa? Ya, diceritakan. Menceritakan bahwa dikatakan dirinya itu bodoh, bahwa kita pintar. Masa kita bodohnya, kita pintar. Dulu itu karena
Bukan lain dan jadi bodoh dan sekarang kita. Apa sih? Apa sih maksudnya apa? Bisa lebih teman-temannya tidak paham. Benar sih, Kak. Lebih apa itu kan akan teman-teman tidak paham. Bahasa lain deh. Pakai lumba Kak. Saya gini. Kamu bahasa Indonesia. Terlalu indah banget. Terlalu di ini. Kalau Bukan. semua dia tuh memperdengarkan dan ceritakan. Oh ya gini Bu. Ada orang cerita. Emangnya itu dah bodoh. Terus aku ketahuan. Emangnya bodoh. Karena cerita orang yang diceritain ada memang sih itu bodoh itu saya pintar. Hah? Oh maksudnya yang ceritakan bakal ini pintar. Jadi Iya. video orang itu. Padahal dia aslinya tidak bodoh. Oh. Sekali. Oh. Berarti itu pembohong. Iya, semua. Oke. Tepuk tangan. Oke, silakan kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Ya, lupa. Jangan boleh ini yang murid-murid kita. Langsung saja Bu. Iya Bu, iya. Contoh perilaku kuliah yaitu ibadah pasang status ke diri orang. Tunggu, apa tadi? Ibadah pasang status ke diri orang. Oh, yang katanya dampaknya. Oh, dampaknya. Contohnya semua ini bisa Dampaknya dia itu bisa mengurangi keikhlasan hati, kemudian menimbulkan sifat sombong dalam diri. Itu tadi ya? Satu lagi Satu lagi, dampaknya Mengurangi atau menghapus pahala amal. seperti yang disebutkan tadi. Oke, terima kasih. Oke, semua perhatikan PPT yang dikirimkan. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini bahwa pria adalah melakukan amal ibadah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Kemudian kalau sum'ah adalah dia memperdengarkan atau menceritakan amal agar mendapat pujian dari orang lain. Kemudian ria dan sum'ah ini merupakan sifat terpuji. Tercela yang dapat merusak keikhlasan dan pahala ibadah. Dan kita dapat menghindarinya dengan apa? Berdoa. Ya, mencari dengan cara pikir batin. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Oh iya, untuk tugasnya nanti Ibu kirim saja di grup ya. Iya, Oke. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari Ibu, bila bisa bilhaq.